PT VKTR Teknologi Mobilitas telah merampungkan proses penawaran atau book building initial public offering atau IPO. Harga pelaksanaan juga sudah ditetapkan. Harga pelaksanaan ditetapkan di level Rp100 per saham. Tingginya kelebihan permintaan membuat penjamin emisi menggunakan mekanisme clawback. Mekanisme ini dilakukan dengan mengambil sebagian saham IPO dan penjatahan pasti. VKTR melepas 8,75 miliar saham dengan harga Rp100 per saham, maka anak usaha PT Bakri & Brothers akan meraup dana segar Rp875 miliar. Diharapkan bus listrik ini dapat menurunkan angka pencurangi polusi. Bus listrik ini juga dapat mengurangi tingkat kebisingan di jalanan ibu kota. Dan kami ingin mengajak Anda juga untuk menyimak informasi yang sesaat lagi ya akan dihadirkan oleh rekan kami Kamarati Kusuma dari studio The Convergence Indonesia. Kamarati, terkait dengan pelepasan saham dari VKTR Indonesia Mobilitas ini, apa yang akan berlangsung di studio The Convergence Indonesia? Ya, Arif Adil dan juga Yohana, seperti kita tahu, hari ini menjadi hari bersejarah bagi PT Vektor Teknologi Mobilitas atau Vektor yang akan mencatatkan saham perdananya atau initial public offering di Bursa Efek Indonesia. Dan dalam IPO kali ini, Vektor menawarkan sebanyak-banyaknya 8,75 lembar saham dan juga berpotensi untuk meraup dana segar, ini 875 miliar hingga 1,1 triliun rupiah. Sudah cukup berpengalaman di industri onderdil atau spare part kurang lebih selama 47 tahun, menjadi perusahaan publik pertama di Indonesia yang berkecimpung dalam industri kendaraan listrik yang dimulai dari segmen kendaraan berat. Hal inilah Arif Adil dan juga Yohana Gabriela yang dapat membuat Vektor ini berpotensi menjadi pemain top di industri kendaraan listrik atau electric vehicle. Tadi informasi yang sudah disampaikan juga oleh Yohana Gabriela, harga penawaran dari IPO ini direncanakan dengan range Rp100 per lembar sahamnya, sehingga potensi yang akan didapatkan, dana segar yang akan didapatkan oleh Vektor akan berkisar 875 miliar hingga 1,1 triliun rupiah. Nanti kita akan memantau bagaimana rangkaian prosesi pencatatan saham perdana atau initial public offering dari PT Vektor di Bursa Efek Indonesia. Tapi saya kembalikan dulu kepada Arif Adil dan juga Yohana Gabriela. Tapi ngomong-ngomong nih Rati, ini kan cukup menarik dan juga ditunggu-tunggu juga ya oleh publik ya. Nah, apakah sudah bisa kita ketahui ya siapa-siapa nanti yang juga akan terlibat dalam acara ini? Apakah memang juga beberapa pihak yang concern ya terhadap salah satu yang kita ketahui adalah energi baru dan terbarukan ini ya, khususnya mungkin bergerak di bidang transportasi sebagaimana pemerintah kita sudah mencanangkannya dari awal. Ya, Arif Adil, nanti kita juga akan mencoba berbincang langsung dengan Anindya Novian Bakri, Presiden Komisaris dari PT Vektor Teknologi Mobilitas. Kemudian juga ada Kilarsi Wahyu Setiono, Direktur Utama dari PT Vektor Teknologi Mobilitas, dan juga serta komisaris serta jajaran direksi lainnya. Serta nanti kita juga akan menghadirkan perbincangan dengan beberapa narasumber dari sisi membahas mengenai polusi udara yang saat ini termasuk dalam kategori terburuk ketiga di Indonesia di wilayah DKI Jakarta, dan apa antisipasi yang harus dilakukan, apakah memang kita terus meningkatkan penggunaan kendaraan listrik, salah satunya adalah mobil bus listrik yang berada di jalanan ibu kota. Selain itu juga kita akan membahas juga bagaimana analisa dari pergerakan saham Vektor nantinya setelah melantai di Bursa Efek Indonesia. Kita akan bahas tapi nanti di kabar khusus spesial Vektor Go Public. Dan saat ini kita juga masih menanti bagi para tamu undangan yang akan hadir untuk menyaksikan secara bersama-sama pagi hari ini proses pencatatan saham perdana atau initial public offering PT Vektor di Bursa Efek Indonesia. Ya, tentunya selain perhatian masyarakat yang akan tertuju ya ke studio The Convergence Indonesia, juga nanti akan kita lihat juga bagaimana situasi dan kondisinya juga sampai dengan di Bursa Efek Indonesia ya. Iya betul, dan ini kita juga sebetulnya menjadi salah satu yang luar biasa ya, apalagi pemerintah ini juga memang ingin memiliki tujuan zero emission. Ini bisa menjadi salah satu jawaban. Tadi sempat dikatakan bahwa ini menjadi pertama kalinya ya perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang kendaraan
listrik yang berkendaraan berat begitu. Betul. Dan nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana nih untuk IPO yang akan dilakukan untuk PT Vector. Dan untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, setelah ini Apa Kabar Indonesia Pagi akan dilanjutkan dengan kabar khusus yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kamarati. Untuk itu saya Yohana Gabriela. Dan saya Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa.